Assalamualaikum, aku mau kajian kajian di Desa Long Kebayoran, berangkat yuk. Assalamualaikum, udah sampai nih. Kita masuk. Yang dinyanyikan di masjid-masjid itu sholat buat, karena nggak semua yang berbahasa Arab sholat adik-adik. Nanti ada nih muncul nih huwa huma hum hiya huma hunna. Apakah itu sholawat? Kita di sini mau ngapain? Mau belajar, mau mengaji. Berarti doanya sebelum apa? Sebelum belajar. Yuk, doa sebelum tidur. Malah mau tidur ya. Kamu doakan semoga kita semua Allah berikan rezeki minimal umroh ataupun pergi haji. Baik adik-adik, yuk bersama-sama kita ucapin biar kamu nggak salah lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Kalau kamu bilang anak soleh-solihah, semuanya bilang siap. Anak solih-solihah, kalau kamu bilang bersiap sambil kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan sambil senyum Pepsodent. Tapi jangan, takut ada ompong, kan serem. Kalau kamu bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, huk huk, hep hep, hop hop. Hap hip huk hep hop. Oke, masih ada yang ingat? Siap ya? 1, 2, 3. Oh. Belum adik-adik. Kalau kamu bilang bersih, iya. Sudah siap? 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip, huk huk, hep hep, hop hop. Hap hip huk. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak tema kajian kita hari ini apa judulnya? Ada yang tahu? Tapi kalau secara umum boleh digunakan. Aku sebagai seorang muslim, ya. Nah, tapi kalau yang dalam versi bahasa Arab, muslimah untuk perempuan dan muslim untuk laki-laki. Apa sih Kak istimewanya menjadi seorang muslim? Muslim itu adalah, atau Islam itu adalah agamanya para nabi. Coba kamu tanya, siapa yang tahu agamanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim? Gak ada yang tahu. Apa? Muslim. Apa suara? Muslim. Penciptaku, nabiku. Nabi Muhammad adalah sosok yang pemberani dan kuat. Maka ketika kita mengucapkan Muhammad, kita menggenggam tangan kita. Muhammad. Iya. Coba diulangi. Penciptaku, nabiku, agamaku. Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Jadi pas kita ngomong Islam, kita gini. Islam. Ada bisa? Kalau nggak bisa jangan dipaksa, nanti keselap. Coba ulang ya. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Alhamdulillah, di sini gak ada yang nunjuk sembarangan ya. Takutnya nanti tiba-tiba setan. Salah nunjuk nanti ya, kamu dibilang setan. Oh enggak. Baik adik-adik, alhamdulillah. Nah, itu dia.
Kita harus bangga adik-adik, kenapa kita menjadi seorang muslim? Karena kita hanya menyembah kepada Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah nggak melahirkan, nggak punya anak. Walam yulad, dan Allah tidak lahir dari seorang ibu. Allah juga nggak punya ibu, nggak punya ayah. Terus gimana adanya Allah kagum? Kita tidak boleh mempertanyakan, ya, karena Allah itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan, namun mampu untuk menciptakan. Gak boleh nanya. Terus kagum, sebelum Allah ada siapa? Nanti gak ada habisnya, ya. Sebelum Allah ada siapa? Kemudian sebelumnya lagi ada siapa? Sebelumnya lagi ada siapa? Karena Allah lah yang sudah ada sebelum semuanya ada. Allah yang awal dan Allah yang mampu untuk mengakhiri segalanya. Ya, nah itu dia adik-adik. Yuk kita bersama-sama bangga menjadi seorang muslim. Kemudian apalagi nih selain Islam itu hanya menyembah kepada Allah. Adik-adik tahu nggak? Di luar sana ada orang-orang yang punya Tuhannya banyak. Kalau tadi agama Kristen Tuhannya ada berapa? 3. Kalau agama yang lain ada nih adik-adik, Tuhannya banyak. Ada Tuhan petir, namanya Zeus. Ada Tuhan bumi, ada Tuhan air, ada Tuhan api. Avatar. The Legend of Aang, gitu ya. Tontonan kagum waktu SD itu ya. Waduh, Masya Allah. Adik-adik, coba bayangkan kalau Tuhan kita ada banyak. Nanti petir mau menurunkan petir Dewa Zeus. Nanti yang di bumi takut kaget. Zeus, jangan berisik kenapa? Siang-siang ada petir gimana sih? Wah nanti berantem. Ya terserah saya dong. Kan saya dewa petirnya. Penduduk bumi itu butuh kedamaian. Jangan macam-macam ente kadang-kadang. Akhirnya apa? Berantem nanti petir lawan bumi. Wah. Kemudian nanti air laut. Sekali-kali tsunami kali ya. Iya. Diturunin tsunami sama dewa laut. Dewa daratan marah. Jadi gara-gara nih dewa laut. Siapa dewa laut? Lupa kamu ya. Ada yang tahu? Ada kan ya? Animasi Ragnarok. Ending Ragnarok ada yang tahu? Oh, dewa laut, dewa kematian, dewa ini. Masing-masing mereka punya dewa. Nanti marah-marah tuh. Si dewa laut nurunin tsunami gak bilang-bilang. Izin dulu dong nih, daratan saya yang punya. Wah, kata dewa laut, gak apa-apa kali sekali-kali gundulmu. Waduh, akhirnya berantem. Gitu ya. Inilah akibat dari kalau Tuhannya banyak adik-adik. Maka dari itu Allah lah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Menjadi seorang muslim. Karena muslim itu artinya apa? Hanya menyembah kepada Allah. Seluruh ibadahnya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk patung, bukan untuk hewan, bukan untuk tumbuh-tumbuhan, api, dewa-dewa, dan seterusnya. Ya, tapi Kak Agung, aku mau melihat Allah. Kapan aku bisa melihat Allah, Kak Agung? Adik-adik, hal ini adalah keinginannya Nabi Musa. Nabi Musa ingin melihat Allah. Kalian tahu Nabi Musa? Kak Agung ingin menceritakan kisah Nabi Musa yang ingin bertemu Allah, adik-adik. Dan Kak Agung menyebut Nabi Musa ini sebagai seorang one punch man. Siapa yang tahu one punch man? Saitama. Tapi bukan Saitama. Saitama itu nggak ada. Yang ada itu Nabi Musa. Tapi Tuhan Punchman Kak Agung, manusia sekali mukul. Maksudnya bagaimana? Sekali mukul meninggal. Kalau di versi Saitama, semua monster yang gede-gede, cuma dia mukul sekali meninggal. Tapi itu palsu. Kisah nyatanya apa? Nabi Musa. Pernah suatu ketika prajuritnya Raja Fir'aun berselisih dengan Bani Israel, kalangannya Nabi Musa, berantem.
Niatnya Nabi Musa cuma mau ngisahin adik-adik, tapi gak sengaja kekencangan. Udah jangan berantem. Cus! Prajuritnya kena pukul. Mending sorry. Keren gak itu? Siapa? Nabi Musa. Sekali pukul meninggal prajurit. Kemudian ada lagi, bukan cuma kalangan manusia adik-adik. Malaikat maut pernah masuk ke rumahnya Nabi Musa. Pas Nabi Musa masuk ke rumahnya, dibuka pintu. Masuk Nabi Musa. Kaget. Siapa kamu? Aku adalah malaikat maut. Langsung dipukul, jebret. Ya, matanya keluar. Langsung malaikatnya ini menyampaikan kepada Allah, dia terbang. Ya Allah, Engkau mengutusku kepada seorang yang gak mau mati. Bukan seperti itu. Nabi Musa kaget. Tiba-tiba ada orang di dalam rumahnya bilang malaikat maut gitu kan. Ya refleks dong, pukul. Matanya sampai keluar adik-adik. Kemudian dia mengadukan kepada Allah. Allah sempurnakan lagi wajah malaikat tersebut. Katakan kepada Musa, jika dia belum mau mati, maka tutuplah tangannya di atas bulu lembu, bulu sapi, gitu ya. Dan setiap bulu yang tertutupi itu adalah hari kematiannya, ya, ditutup bulu sapi. Kemudian turun lagi malaikat tersebut. Musa, aku diperintahkan oleh Allah, jika engkau belum siap mati sekarang, maka tutuplah tanganmu kepada bulu lembu seekor sapi. Ya. Lalu kemudian kata Nabi Musa, berarti kematianku sebentar lagi dong. Iya. Ya udah kalau gitu aku mati sekarang aja. Tadi belum siap, sekarang siap, gitu ya. Ya udah, akhirnya Nabi Musa saat itu mati. Namun poinnya apa? Kagum ingin menceritakan betapa kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa kekuatannya di atas rata-rata manusia biasa. Ya. Ngangkat sumur yang tertutup batu, batunya ketutupan apa? Sumur yang ketutupan batu, orang-orang gak ada yang bisa angkat batu itu. Nabi Musa sendirian. Iya. Woi, One Punch Man gak tuh? Kemudian apa? Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Kemudian kata Allah, apakah kau tidak beriman kepadamu? Tidak ya Allah. Bukan begitu maksudku. Aku ingin bertambah keimananku terhadapmu, maka aku ingin melihatmu. Allah itu adik-adik tidak bisa dilihat oleh makhluk yang belum abadi. Ya, Nabi Musa makhluk abadi bukan? Bukan. Nabi Musa masih bisa mati. Maka ketika Allah baru turunkan cahayanya, yang mana cahaya tersebut langsung menjadikan gunung hancur. Boom! Kaget ya. Mohon maaf, sengaja. Tiba-tiba gunung tersebut hancur. Bayangin, depan matanya Nabi Musa gunung hancur lebur. Ibaratnya kalian, di depan kalian nih ada tsunami setinggi hotel 50 lantai. Pasrah deh, pasrah. Mau kabur ke mana? Udah pasrah itu kalau udah depan mata 50 lantai tsunami. Somebody help. Ini gunung hancur lebur depan Nabi Musa. Gak sanggup Nabi Musa. Langsung pingsan. Ya, tandanya apa? Manusia belum bisa melihat Allah karena tubuhnya gak abadi. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di dalam surga. Allah akan terlihat sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama. Jelas banget. Gak ketutupan, bulan purnama itu bulat kan. Terus kemudian kalau gak ketutupan awan, itu bulatnya terlihat banget, terang. Dan kita akan melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Dari kejauhan manapun terlihat. Semua orang bisa melihat, Masya Allah. Dan itulah kenikmatan paling tinggi di surga. Kita bisa menemui pencipta kita. Ya adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik, ternyata Allah berfirman di dalam surat Al-Imran. Apa?
di dalam surat Al-Imran. Ayat berapa? 19. Apa bunyinya? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling Allah ridhoi hanyalah agama Islam. Agama yang di sisi Allah yang Allah terima adalah agama Islam. Allah gak terima selain agama Islam. Ya. Tapi Kak Agung, aku pernah dengar deh, kayaknya ada agama Nabi Ibrahim namanya agama Hanif, Kak Agung. Ya, itu hanya istilah adik-adik. Agamanya Nabi Isa Nasrani, Kak Agung. Iya, itu hanya istilah. Tetapi yang tetap mereka sembah adalah Allah. Semua yang menyembah Allah itu beragama Islam. Ya. Tapi kalau ada mereka yang aku ini pengikut Nabi Isa, ya, aku menyembah Allah, tapi aku nggak mau ngikutin Nabi Muhammad karena aku maunya ngikutin Nabi Isa aja, maka ini keliru. Karena ketika sudah ada Nabi Muhammad, semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti cara sholatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti Nabi Isa di hari kiamat akan turun kembali. Untuk apa? Nabi Isa belum meninggal sampai hari ini. Allah angkat ke langit dan Allah persiapkan nanti ketika di hari kiamat Dajjal gak ada yang mampu untuk membunuhnya kecuali Nabi Isa. Nabi Isa akan diturunkan bersama malaikat. Melawan Dajjal. Dan nanti Nabi Isa akan sholat sebagaimana ajaran Nabi Muhammad. Memang ada sholawat ajaran sholat caranya Nabi Isa? Ada. Setiap para nabi punya syariat masing-masing. Cara sholatnya beda-beda. Ya, ada yang sholatnya ketika muncul di pagi hari dan di waktu sore hari. Bahkan apa adik-adik? Awal mula diperintahkannya sholat itu sehari 50 kali. Kemudian apa? Bayangin kalau 50 kali sehari sholat, setiap setengah jam kita sholat. Sekarang jam 11:19, nanti 11:30 kita sholat. Nanti jam 12 sholat lagi. Nanti jam 12:30 sholat lagi. Jam 1 sholat lagi. Mau nggak sholat sehari 50 kali? Enggak, Agung banyak banget liar. Kita yang 5 kali aja. Subuhnya ketiduran, zuhurnya kepanasan, asarnya kecapean, sore maghribnya nonton boboiboy, isyanya ketiduran. Seorang muslim yang baik itu bagaimana nih kalau kita mau menjadi seorang muslim yang baik? Apa kata Rasulullah? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau kalian mau menjadi seorang muslim yang baik dan dicintai oleh orang-orang lain, maka nih jaga 2 hal ini. Mereka yang menjaga tangannya, mereka yang menjaga lisannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Ya, jadi kalau kalian mau menjadi seorang muslim yang baik, jadilah teman yang baik untuk teman-teman kita. Tidak boleh melukai, tidak boleh ngeprank, tidak boleh iseng, jahil. Tidak boleh ngata-ngatain, body shaming, manggil temennya dengan sebutan bapaknya. Jadi seorang muslim yang baik itu yang bagaimana? Yang menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Kita udah melakukan hal itu belum? Karena kata Nabi apa adik-adik? Orang yang paling dekat denganku ketika nanti di hari kiamat adalah mereka yang memiliki ahsanuhum
khuluqo, yang akhlaknya paling baik. Kita harus bangga menjadi seorang muslim. Gimana caranya bangga menjadi seorang muslim? Dengan tidak ikut-ikutan. Valentine juga bukan ajaran Islam. Maka ketika datang hari itu, jangan kalian ikut-ikutan mereka. Aku muslim, ini bukan ajaranku. Maaf, nggak nerima coklat. Iya. Terimanya apa? Terimanya mobil beserta rumah dan isinya. Waduh, ini dewasa sekali permintaannya ya. Masya Allah. Nggak ada dalam Islam pacaran. Bolehnya apa? Menikah. Tuh kayak ayah bunda kalian. Menikah adik-adik, nggak boleh pacaran. Kata Nabi apa? Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum atau besi yang panas. Sanggup nggak kira-kira adik-adik? Yaudah jangan besi deh, jarum kentul. Adik punya jarum kentul yang bisa berkerudung. Peniti deh, kalau laki-laki nggak tahu jarum kentul peniti, tahu? Nah, coba tusuk di kepala kalian. Rasanya bagaimana? Ditusuk tapi sampai tembus ya. Gitu. Jangan praktekin. Sakit adik-adik. Jangan ngaji-ngaji. Sakit gak? Banget. Kata Nabi, ditusuknya kepala seseorang dengan besi itu lebih baik daripada kulitnya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau sama kakakku boleh nggak? Boleh. Sama adik? Boleh. Kalau kakak-kakaan di sekolah? Jangan. Ya, bolehnya kakak kandung, adik kandung. Kagum, aku suka pegangan sama ayahku, aku kan perempuan. Boleh. Kagum, aku suka ngelihat rambut ibuku. Boleh. Karena keluarga adalah mahram. Yang nggak boleh orang yang di luar rumah selain keluarga kita. Tanya ayah bunda, keluarga kalian siapa? Ya, mahram kalian siapa? Nah adik-adik, maka ketika kalian sudah mengaku diri sebagai seorang muslim, jangan ikut-ikutan. Valentine itu ajarannya orang kafir. Kagum, aku mau ikutan nih nanti bulan Desember. Ada apa tuh? Di akhir tahun Kagum ada apa? Di jam 12 Kagum oh Natal. Iya. Natal dan tahun baru. Ini juga bukan ajaran Islam. Maka adik-adik ketika ada Natal, orang-orang pakai peci Natal gitu ya, jangan ikut-ikutan. Kamu aku dikasih gimana nih Kagum? Lihat adik-adik, Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Kaum muslimin akan mengikuti orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal. Sejengkal dikit atau panjang, pendek dikit. Lalu kemudian apa? Sehasta demi sehasta, mulai panjang. Kemudian sampai nanti orang-orang kafir masuk ke dalam lubang dok, kalian juga akan mengikutinya. Ini menandakan orang-orang Islam ternyata 1400 tahun yang lalu sudah Rasulullah beritahukan bahwa kita akan meniru orang-orang kafir sedikit demi sedikit. Ya. Awalnya ngeliatin Cristiano Ronaldo, wih, Kagum itu jagoanku, Kagum CR7, suwi, gitu ya. Aku ngikutin gaya rambutnya Kagum, dia ada jalan kutunya, wih. Aku juga mau berbuat baik kepada kutu Kagum, maka aku berikan jalan tol biar dia pas dari depan gak nyasar ke belakang. Dibikin jalan tol, hihi, gitu ya. Maka adik-adik, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, niru-niru suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi boleh nggak nih ikut pakai peci Natal? Nggak boleh. Boleh nggak nih ngucapin selamat Natal? Nggak boleh.
boleh nggak nih kita ngerayain tahun baruan? Tunggu Kak Agung, itu seru loh Kak Agung. Banyak adik-adik yang main perasaan di sini. Aku main kembang api Kak Agung. Aku bakar-bakar sama ayah bunda Kak Agung. Bakar rumah sekali biar rame. Ya, Kak Agung sepi banget ini malam tahun baruan. Bakar rumah biar rame gitu ya. Nah, jangan. Maka adik-adik, kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, jangan ikut-ikutan. Kalian tahu nggak? Tahun baru itu ajarannya siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka meyakini apa? Mereka punya dewa. Dewanya itu wajahnya ada dua, di depan dan di belakang. Nama dewanya adalah Dewa Janus. Dewa Janus punya wajah dua. Yang di depan untuk melihat masa depan. Wih. Yang di belakang untuk melihat masa lalu. Tandanya dewa ini bisa mengetahui yang akan datang dan yang telah berlalu. Dewa Janus. Dan setiap malam tahun baru mereka merayain itu. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam ikut-ikut. Boleh tidak? Jadi kalau sarankan nih, sebentar lagi malam tahun baru, maka apa yang harus kita lakukan? Tidur setelah sholat isya, biar gak ngeliat kembang api, ya. Biar kalian gak ikutan gadang-gadang, yang akhirnya karena bergadang, sholat subuhnya kesia. Ini kamu banyak nemuin adik-adik. Orang ngerayain pesta malam-malam sampai tengah malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Subuhnya tidur. Padahal sholat subuh itu wajib. Dan ngerayain pesta seperti itu dilarang di dalam Islam. Akhirnya nanyain, kamu kenapa? Oh gak makan babi? Ayo dong makan babi bersama kita dong. Yuk makan babi nih. Islam melarangku makan itu, ya. Dan aku bukan agama kamu. Kalau kamu, bahkan agama orang Kristen itu gak ngebolehin babi loh adik-adik. Tapi mereka nakal, iseng, ya. Akhirnya mereka makan, ya. Nah, maka dari adik-adik kalau kita mengaku diri Islam, ingat, aku muslim dan aku bangga. Aku gak ikut-ikutan kamu. Lihat, aku muslim. Dan aku bangga. Tidak ikut-ikutan. Perayaan orang kafir. Seperti Valentine. Halloween. April Mop. Natal. Tahun baru. Pacaran. Bikin jalan kutu. Tatoan. Aku muslim. Gak ikut-ikutan. Alhamdulillah. Baik adik-adik, yuk kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku boleh astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf adik-adik, suara kagum habis di tengah jalan. Baik, tetap tenang ya, tunggu instruksi ya.